Kalau karyawan ini nggak bisa sekarang kita kerasin, kita kasarin. Kalau kita mau dapat karyawan yang bagus, saya rasa kita harus kasih juga fasilitas sama kenyamanan buat karyawan kita. Orang kalau mau sukses, salah satunya harus jadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu ya jadi orang baik, bebas sih. Tapi kalau menurutku kita mending jadi satu, tapi kita raja gitu. Ngaramu ki Apa? Nah aku buka cabang masuk lah. Buka cabang, ya masuk toh ya, masuk warungmu. Tapi delok keadaan nih, Kurang. ya sing teko, aku toh ya ora masuk. Ya. Nah, maksudnya mungkin kan dengan adanya cabang aku iso menambah pemasukan, Yo, bener. menambah orang-orang yang datang. Ya, makanya bener. neng kene kan angel, soalnya kan awak dhewe apa jenenge tikungan mati ki apa jenenge letter T ki. Tusuk sate, Tusuk tusuk sate sate. ning kene iki. Nek kowe emang pengen serius gawe cabang, nggo warungmu sing rak berkembang iki. Renen Jagong Des bersukaria. Jangan bengong Des, mari bercengkrama. Siapkan kopimu, tambahkan sedikit susu. Sebat dulu, timbang ninu-ninu. Renen Jagong Des. Misalnya ki aku buka cabang, tapi kan tak kayak son-son, Jeduk-jeduk sonorik. sonorik, LC barang masuk. Masuk. Ya maksudnya minimal gua, ya siji loro gua sawangan. Yo. Tak lu. Lah iki. Tapi kita peliritane. Ah, tapi lanang. Ora, tapi ki koncoku sel. Iki dene duwe cabang ki meh 10-an ono. Oh, lu usaha apa? Orang Madura. Yang kota ono. Ora, isto. Kowe petate pun kisik pokoknya wonge. Bon ben iso bagi-bagi ilmu lu, Bon. Koh. Jadi kesini koh. Wah, nek jadi yo, dan tak Sherlock ya. Oke. Gelem, Bon. Belum kok. Kene ki atuh lho tusuk sate lho, Bon. Loh, tapi dekne iki CS ku kental. Makane. Konco apa biyen? Konco SMA dhisik yo, aku ngerti babat alase dekne. Ah, serius. Iya, dekne dhisik iki pengrajin batik. Saiki duwe gerai. Apa sing gawe cantinge atau sing gawe? Ora, adine sing gawe malame. Ora malah produknya ya. Ora. Jadi malame. bahan bakune. Ora, jadi mang dekne memang. Aku butuh sharing-sharing ngono, Bon. Soalnya Halo. Bro. Wah, cepet men toh. Halo, bro. Mbak apa kok? Naik. Iya, Ini yang ini dikenalin. kenalin namanya Koh King. Wah, kok Salam kenal, Sam. monggo. Yang Thank tak you. ceritain tadi, yang udah punya cabang banyak, usahanya sukses semua. Nah, Gitu. itu loh kok. Maksudnya kan ini warungnya memang kurang berkembang karena memang sepi dan tusuk sate. Dan ini kan pojok sendiri desa. Nah. Banyak yang bilang ini apa namanya banyak kuntilanak, hantu-hantu. Karena malam-malam tuh banyak yang penampangan Ya. gitu kok. Oke. Maksudnya kalau saya pindah ke tempat yang lebih genang, ke kota misalnya itu gimana kok kayak gini brandingnya piye kok? Kalau menurutku nggak apa-apa mulai dari yang kecil dulu. Nanti dapat pengalaman. Enggak. Tapi harus rame dulu. Kalau nggak rame berarti kan belum punya pengalaman untuk membuat cabang yang baru. Oh, malah awalnya harus rame dulu ya, Iya Kok, ya? tuh. Kalau nggak rame berarti belum waktunya untuk membuka cabang. Jadi satu warung ini dikondisikan dulu, dimarketingin dulu supaya rame. Udah berhasil, kopi buka cabang lain, kopi buka cabang lain. Nah, So ya. kopi itu bukan kopi yang diminum loh. Kopi itu di kopi Copy loh. paste. Nah, Kontrol itu. C, C, kontrol ditarik, V. ya spasi hilang. Bener ya? Kontrol C, kontrol V. Iya. Kok agak tengah kok? Oke. Oh, udah ya. Butuh Nah, sharing soalnya. Iya. Oh, berarti harus rame dulu kok ya. Kadang kan gini loh, kok mikirnya kan, wah iki neng desa, neng pojok, nek aku buka neng kota iki bisa tambah rame. Sebenarnya modal udah ada kok. Ini kan udah ada penghapusan juga dari presiden tau. Kemarin dia dapat itu. Iya. Apa, sisa tanah itu loh. Mau tak buka nih ngono kok. Makanya dia itu pingin mengembangkan warungnya kayak gini. Maksudnya kalau di sini udah sepi, maksudnya pingin dicabangin yang lainnya biar rame. Nah, menurut kau sendiri bisa nggak kayak gitu? Iya, ya bisa-bisa aja sih. Bisa kok ya. Bisa. Tapi menurutku ya yang tadi, kita tuh kalau mau buka cabang, seperti aku nih, Nah. aku kan ada toko batik. Ya. Saya mulai itu ya sama bro.
dari tempat yang kecil dulu. Mulai di branding, rame. Ketika ini sudah rame, kepercayaan diri kita untuk membuka cabang di kota yang besar itu ada. Lebih besar lagi. Percaya diri kita. Oh, ini tadi diceritain sama Bonci batik aku ya? Iya. Gini sendiri? Enggak ya? Enggak. Oh, enggak ya. Kirain saking, wah ini harus ngirit nih. Dulu awal jualan batik kok bisa toko? Kenapa enggak toko bangunan apa variasi mobil? Kenapa batik kok? Kalau dulu pertama kali malah aku belum masuk ke batik. Sebelumnya jualan kentang goreng sama bakso goreng. Oh, kentang goreng Iya. pernah jualan itu? Pernah. Aku Kentang nggak tahu loh. Unter-unter gini atau kentang goreng biasa? Kentang gorengnya dimasukin ke minyak terus digoreng. Oh. Jadi aku dulu jualannya di kolam renang. Jadi ada peluang ketika orang renang itu kalau ada bau kentang goreng sama bakso goreng pasti beli. Wah, ya. Iya pasti beli. Masih beli ya? Itu koko apa gorengnya deket itunya, deket kolamnya langsung gini. Enggak, agak jauh sih. Ya, di kantinnya. Di kantinnya kan kantinnya. ada tempatnya toh Mas. Yo, barangkali dioyake toh. Wah, portable. Ah, penting rusak wajahnya sih kok. ngelas siji langsung pesan. Oh, dulu awalnya malah Iya, awalnya kentang goreng sama bakso. Cuman ketika saya mau buka di tempat lain di kolam renang itu sudah ada orang yang jualan. Jadi nggak bisa berkembang ya gitu-gitu aja. Oh. Baru setelah saya rasa wah aku kayak nggak bisa berkembang nih. Baru aku mulai di batik. Oh, ada kompetitor ya. Dari kentang ke batik ya tuh loh kok. Jauh sih. Jauh ya? Ya. Apa batiknya pakai kentang nggak ya? Kentang kuliner ke batik itu yang ngasih referensi dulu awalnya siapa? Keluarga kah? Ketika kentang sama bakso goreng ini nggak bisa berkembang, saya punya teman saya ini kebetulan jadi sales tas sama sepatu. Wah, ini temen lagi. Hmm. Kentang, tas, sepatu, batik ya. Lo ya? Oke. Ya, terus saya telepon temanku, boleh nggak aku tuh pingin ikut teman saya ketika nyelesin tas sama sepatu. Karena kan ketika jadi sales dia kan ke pasar, ke swalayan, ke toko. Nah saya ikut, nggak ambil pusing bro, karena saya ini orang Pekalongan, saya bawa batik aja. Itu nggak terlalu. Sambil bawa batik. Saya bawa batik. Jadi nanti teman saya ini nyelesin tas sama sepatu, terus ini ada teman saya mau nawarin batik. Nah di situ baru belajar. Saya tahu toko yang rame, toko yang sepi, barang apa yang laku, barang apa yang nggak laku, karyawannya bagus sama karyawannya nggak bagus. Dapat ilmu aku ketika aku jadi sales. Oh. Berarti mengawalnya malah betul-betul melusuk jadi sales ke pasar-pasar kok. Kuliner, sales langsung jadi ke batik ya. Oh, makanya ngambil peluang di situ, Bon. Batik ya. Berapa lama itu kok? Kalau boleh tahu dulu. Mungkin 2-3 tahun ya. Karena ketika aku udah menguasai semua, aku buka toko kecil di Salatiga. Karena aku udah punya pengalaman nih. Oh, aku harus gimana. Oke. Buka toko kecil pertama kali di Salatiga. Kenapa Salatiga? Karena pada waktu itu istri saya orang Salatiga. Oh, ngepaske ben cedak mertua juga ya, kok ya. Yo. Salatiga kan kota dingin juga ya. Pasti butuh batik. Batik, selimut batik. Ya mungkin batik 5, batik 6 itu. Iya. Enggak dingin loh. Wah, rano jaket gue batik we lah. Oh gitu kok. Tapi seru loh, maksudnya memang kadang kalau ngobrol sama pebisnis itu Ya. memang pasti mengawali dengan hal-hal yang seperti ini ya. Belusuk juga dialami Iya. cooking ya. Iya. Oh, kita kira langsung Iya, betul gitu. batik buka toko gede kok enggak ya, Pak? Enggak, kalau menurutku kalau kita langsung dapat toko besar, nggak bisa buka cabang-cabangnya. Karena kita nggak ada kemampuan nih. Oh, buka caranya yang dari pertama jadi kecil besar itu kemampuan kita tinggal copy paste dengan mengikuti inovasi-inovasi yang ada di sini. Oke. Tapi jujur Bon, kalau aku tahu cooking dari Instagram kok. Kok fallback loh kok ya, selabut Siap, loh. siap. Luar biasa loh. Walen toh. Lo ngejendes mangkat kok. Ya maksudnya kan ben nama-nambah Oh iya pansos. Aku yo di nganu lho, Iya, ngomong iya, ta. iya. Gue jarak kok SMA piye toh? Lho kan dene wis terkenal, aku tetep minder to saya. Bisa SMA bareng ngomong ubelen bareng kok. Oh iya, buat sisi ya. Lah Ya, saiki follower sukses jutaan, TikTok juga jutaan, YouTube juga luar biasa ya kok ya. Iya. Lah, korelasinya ada nggak kok dengan bisnis batik yang akhirnya cooking mainan sosmed nih, terutama Instagram kan terkenal banget tuh. Ngasih diskon, Ya, toh. tanda tangan. Tanda tangan. Baterainya berapa? Dari mana Iya, Bu? Sama siapa? Ya. Udah dibayar bapaknya. Wah, dikejar-kejar sampai kemarin gara-gara kaki ya. Wah, anjing kok. Rasanya gitu ya. Rasanya. Iya.
Jadi kalau menurutku tuh bisnis kalau mau sukses ya kita harus berbeda dari yang lain. Kalau kita ini sama, kenapa customer kan harus pilih kita? Terus kalau bisnis yang lebih dikenal, lebih dapat banyak perhatian, lebih dapat kepercayaan, itu yang menang menurutku sekarang. Maka dari itu aku menggunakan media sosial untuk menjadi sesuatu yang berbeda aja daripada yang lain. Gitu. Makanya kan nge-branding banget ya. Iya. Maksudnya Bonang Raja. Nang Instagram jutaan loh. Ini yang Semarang tuh jarang loh. Lah aku Follower bojoku jutaan. nangis dengan bengi nangis Loh, kok iso? Apa yang ki lho King Treat apa iki? Enggak tonton lho. Apa hubungannya bener aja ternyata emang kontennya itu menyentuh orang. Jadi Betul bener-bener kayak empati, simpati. simpati ya. bener. Jadi Betul, bojoku betul. nangis dhewe bengi-bengi ngopo. Awal dulu mainan sosmed apa? Facebook atau Friendster kok? Dulu Facebook. Oh, tenan tuh Facebook. Facebook dulu baru Instagram atau gimana kok? Facebook dulu. Malah saya kenalan sama istri saya dari Facebook. Mutual friend ya. ya. Oh, dari Facebook berarti cah lawas juga. Iya. Dulu nama Facebooknya apa? Aryawan Santoso. Aryawan. Sehat selalu ya. Tak kira Aryawan Cuka Batik. Lagu X telu. Iya. Oh, malah awalnya Facebook ya kok? Dari Facebook. Terus ke Instagram. tapi Instagramnya meledos ya kok, sama TikTok ya kok? Ya Instagram sama TikTok. Viral terus. Ya dipakai untuk branding sih. Branding ya, lebih ke branding Bon. Lebih ke Karena branding. akhirnya lu ki sapa toh? Iki yang duwe Benang Raja. Nah itu loh Sel, makanya kan namanya King Treat tapi kok lang jadinya Benang Raja ternyata itu bikin itu nggak harus namanya Benang Raja. Oh. Nah, namanya King Treat jadi Kalau King Iya, Treat itu bahasa Indonesia benang raja harus. Benang Raja ya. King Treat itu King aslinya Treat. benang raja. Iya. Jadi Mister Benang Raja. Mr. King Treat malah tak kira dulu malah ownernya King Coil Bon. Kasur. Malah King Treat King Coil ya. Ternyata batik. Batik yang sekarang dengar ya kok ya. Dengar ini udah hampir 11 ya? 11 cabang luar biasa. Wah, dalam waktu berapa lama kok? Berapa tahun itu? 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Ya, anggapnya sak tahun sak cabang wih istimewa atau profit. Berarti tuh ya total itu ya. Berarti dari Pekalongan kok. Itu Dari Pekalongan. pabrik sendiri. Dulunya belum pabrik sendiri, tapi karena kita mau menang untuk harga-harga, otomatis kita harus produksi sendiri. Jadi mulai ada mesin sendiri, ada orang sendiri, mulai jahit sendiri. Harus berkembang sih. Kita nggak bisa kalau gitu-gitu tok ya ntar kalah sama pasar. Jadi kita harus mulai produksi sendiri supaya harganya bisa menang di pasaran. Betul, bisa menekan angka Betul. HPP lah ya HPP, istilahnya. ya, pinter ya HPP. Itu orang bisnis juga. Jangan tanya aku kok. Aku juga pebisnis tapi memang lagi kacau. Saya dulu kena judul saya kok. Makanya stuck kayak gini warung saya. Memang judi online tuh wah ojo sampai lah kowe kena judi online ya, Cah. Aku sebenarnya bisa cabang sampai 5 lah gitu kok. Tapi Karena apa? Sampai berapa? versi portable lah, songan lo kok. Apa kanguru? Kanguru ya. Kira sing gampang deh ngono tok. Batik ya. Tapi ini setelah sukses di 11 cabang. Iya. Ini rencana mau bisnis lagi apa? Kalau aku percaya investasi terbaik itu ketika kita punya bisnis menghasilkan, itu diputar terus di situ. Oh, diputar terus. Sampai besar. Nanti kalau saya mau investasi ketika Benang Raja ini cabangnya sudah besar, saya nggak bisa buka cabang lagi, tim saya sudah nggak mampu, baru saya akan investasi di tempat lain. Gitu. Oh prinsipnya gitu kok ya? Prinsipnya gitu. ya. Berarti mending satu usaha tapi fokus. Benar. Ketimbang kan kadang saya banyak nih ketemu owner-owner, wah bisnisnya ono belasan, tapi nggak sejauh memang ada yang di bidang kuliner, ada yang bidang itu ya bebas aja sebenarnya Iya, kok bebas ya. sih. Tapi kalau menurutku kita mending jadi satu, tapi kita raja gitu. Daripada iya. kita terlalu sana sini tapi setengah-setengah semua, malah nggak dilihat orang nanti. Oh, oke, mending kayak ngono ya. Ya toh Sel. Kamu banyak ilmu dari cooking toh. Ya. Berarti aku varian ya, es teh, kopi, kita tambahin mungkin apa? Rasa, jus-jusan. rasa. Apa naik? Air putih we. Mending isi ulang bon ya kuwi. Isi ulang ya cuan lho, bon. Ya cuan loh. Toh. Ayo, wih. Kowe makanya mulai sekarang harus memikirkan piye carane warungmu ini bisa berkembang, Sel. Berarti rame dulu baru buka cabang. Nah, Si Bro ada pakai media sosial nggak di warung ini? Lah itu kok aku Friendster ya kok. Friendster. Usah ganggu ya. wis iso dibuka sih Sel. Kali password. Nggak ini TikTok sama Instagram tapi jarang upload kok. Oh, nggak. Ada trik dikit nggak kok buat Ada sih. Jadi kalau sebelumnya aku konsisten ya, Iya. sebelum konsisten. Saya kalau sekarang kan setiap saya kerja
2-3 jam saya harus turun untuk bikin konten setiap hari. Setiap hari? Kecuali hari Minggu ya. Kecuali hari Minggu. Saya bikin konten setiap hari, terus saya upload terus ya setiap Ya, jam 6 itu baru naik. Oh, Tapi kalau dulu 1 minggu bikin, kemudian 2 minggu nggak bikin, itu percuma. Harus konsisten. Konsisten menurutku, ya? Heeh. sama Berarti- jamnya juga ya kok? Jamnya sama, selalu sama. Bikin konten sampai nyandu ya berarti kok ya. Sampai Berarti kan nyandu. kudu konten gitu. Konten ya. Ayo, apa nih bro harus tak berbuat itu. Timnya banyak kok. Timnya nggak sih 1 aja. Satu. Heeh. Tapi pakai HP tok efisien ya. Iya, iya. Ketimbang kok ini podcast sono petang kamera tak kanggu malah ya. View-nya sithik. Banyak loh ini di subscribe jangan lupa. Rene Ya. Jago. Bentar lagi kita mau dapat silver button. Wah. Hampir 100.000 kok ini subscriber Rene Jago. Keren ya. Ya kok, ya kok. Oh berarti tiap hari ya kok yang konten tuh wajib. Tak kira sehari numpuk langsung 20 konten. Enggak ya kok ya? Enggak sih. Enggak ya. Satu hari paling 20 konten kebanyakan ya. Satu hari paling 2 apa 3. Oke. Tapi kan kalau pas kita bikin konten itu nggak selalu bagus. Kalau yang nggak bagus ya nggak aku upload. Oh, Skip tetap aja. seleksi Tetap ya. diseleksi, ya. Gitu. Oke, aku mau nyoba kayak gini. Sel warungmu juga tiap jam 5 pagi. Apa? Aku mosok niru-niru. Ya gawe Kopi ya, rugi toh. Sini tak tangani. Wah, saya tuh kan kue tok cewek lagi lah piye. Bersatu dalam semangat king size. I have the power, I will be stronger. King size. Pilihan nikmat Sukun King Size New. Ide-ide dulu muncul dari Koking sendiri atau dulu ada masukan dari tim juga? Kok? Kalau ide dari konten kreator, saya rasa harus ownernya ya. Kan kita tahu kelebihannya kita, kekurangannya iya. kita. Nanti mungkin dibantu sama tim untuk ngedit dan sebagainya. Tapi kalau ide tetap dari ownernya. Ownernya ya. Taste-nya langsung dari yang punya ya, Pak? Harus dari ownernya. Oke. Konten awal pertama kalinya Koking apa? Yang pecah kok. Konten awal itu briefing sama karyawan itu dulu. Wih, Ya, kasih masukan ke karyawan. ngamuk-ngamuk? Enggak. Enggak ya. Kasih motivasi. Wah, sih. Iya, Kasih motivasi itu. Contoh kok aku karyawannya kok. Heeh. Aku karyawannya. Oh, kamu karyawannya. Oh. Kowe iki lho. Orang ngomong. Itu kalau itu saya. Ya. Itu kalau saya. Oke, bro, kamu hari ini kerjanya semangat gak? Kurang semangat kok. Kenapa aku nggak semangat? Pak, manggilnya Pak. Oh Pak, kurang semangat. Soalnya tadi aku ditilang sama polisi kok. Pak. Ditilang sama polisi. Tapi kamu hari ini telat gak? Telat. Oh, seharusnya kalau kamu nggak telat selama 1 bulan, itu ada bonus. Oh gitu Pak. Iya, bonusnya bisa buat makan kita-kita. Oh, gitu. Mulai besok Pak, saya nggak telat. Siap. Saya tidur sini Pak. Ojo. Nek terlalu total. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Oh iya, ternyata ada itu ya. Cuman iming-iming ya kok ya, Iya, tapi iya. iming-iming yang membuat apa Semangat ya? Semangat. Ah. Oh, nggak noto ya. Kita telat nggak? Iya, saya telat 3 hari Pak. Oh iya, padahal kalau sebulan itu halus banget loh. Enggak yang model blok. Iya Ki. Ki. Enak banget ya kamu ya. Udah sundel. Enak ya. Baru datang ya. Kenapa sih? Kan uangnya cuma dia doang isinya. Ada tamu satu lagi. Mau dibikinin apa? Teh? Langsung Kopi? tawarin aja, tawarin. Langsung. Teh aja. Kamu tuh jam berapa? Ya, orangnya sepi terus. Sok. Nah, Mau ini loh bikinin kok. siapa? Nah, ini loh. Contoh karyawan kita datang jam 6, dia datangnya jam 12 kok, setengah hari dewi. Ada nih. Ini saya nge-shift kata malah bose ya gimana ya. Gajinya tuh emang ngasihnya tepat waktu terus loh. Loh kamu kan tiba-tiba pocokan. Bisa. Makanya kalau ngasih gaji itu juga tepat waktu. Ya nggak boleh telat datang bulanku juga sampai telat. Gara-gara gaji ya, gara-gara gaji. Maksudnya Iya. gajinya nggak turun-turun. Aku sampai ngutang sana sini loh bos. Ini sehari kan 15 kok. Kalau Oh, telat 15. kita potong 7,5. Ya. Jadi dia kowe dino iki pokoknya 7,5 tok lho, Deng. Orang mau nyentai-nyentai kurangi loro setengah. Mangewu tok. Mangewu lumayan lah ya. Menurutmu kok ini karyawan kayak gimana nih kok? Diam saya ini teh apa kopi? Kopi. Kalau menurutku kalau sering telat ditanyain dulu kenapa kok Nah, telat. Dari ini ada ditanyain masalah dulu. apa kok telat? Bosnya yang nggak betul. Kalau malam suka suruh bersih-bersih. Oh, celat sama kakek aku ini. Loh, bos. Jangan menurunkan harga diri bos toh. Tapi ini keren banget loh. Tadi Koking ngomong pendekatan sama Iya. karyawan. Iya. Telat aja ditanyain kayak gitu ya kok ya? Iya. Kenapa kok kayak gitu? Alasannya dulu ditanya. Ya, Ini alasannya tadi alasannya apa dulu? gara-gara Karena bosnya. pendekatan minimal 50 meter terus loh, selalu jaga jarak Nah. sama aku bos, ya kan? Jadi kayak gitu. Sebenarnya kalau telat nggak telat itu ya, kalau kamu 45 hari nih nggak telat terus, pasti berikutnya kamu pasti nggak akan telat. Sebulan jadi 45 hari sekarang. Ya selama 45 hari Selama- akan lebih baik. Kamu jangan membantah teman saya loh. Kamu keluar dulu sana.
Dari sana kemarin. Iya, keluar dulu kan. Nanti balik lagi. Saya marah sama kamu. Saya ajang buat. Saya ajang buat. Kamu tuh nyeleleh Iya, sama iya. Ini Sekarang saya jadi bos. ya. Kamu keluar dulu sana. Kamu tuh nggak percaya. Kopi. Saya teh aja. Sih. Kamu keluar dulu. Lu sedang depan enggak apa-apa kan. Nah, Tuh, Mau dibeliin apa? Ini- Pasti masih positif toh. iya sih. Iya. Gedang gorengnya gedang. biarin itu masalah rumah tangga warung Warungnya ini. kamu siapa? Tuh kan. Kristo. Kalau kayak gini, siapa? Jangan atau. Gajinya aja belum. Cepat. Ya kayak ngono lho. Karyawan rak becus kok. Kayak Kayak gitu, gitu ya. telat terus. loh. Tapi jadi permasalahan nggak sih? Apa? Ini kan Genji gitu loh. Ya, Genji. Ya. Kan jadi sorotan sekarang ini ya. Nggak semua Genji itu kayak gitu. Banyak ya. juga teman-teman saya, cacahku juga yang ulet-ulet banyak kok. Tapi yang kayak mental health, terus Ya. aku kerja ini gajinya segini. Kalau kok King sendiri kan pasti punya banyak karyawan. Nah, Mengatasi permasalahan gini. Menyikapinya. Kalau aku sih kurang tahu ya kenapa kok orang-orang sama Genji bagaimana lah kayak ada negatif gitu ya. Iya. Tapi kalau di saya hampir semua karyawan saya tuh rata-rata Genji semua. Genji semua. Genji Tapi lu tak rongok ya. Gedengnya rong mateng ya? Dengerin dulu. Kenapa? Tentang Genji. Piring. Sorry kok. Tehnya gimana tehnya? Nanti dulu. Ini tentang Genji masukan. Oke, kok. masukan Terus, ini masukan kok. Ya, rata-rata semua karyawanku tuh Genji semua. Karena aku melihat Genji ini punya kreativitas lebih. Terus kalau untuk teknologi dia juga pasti lebih pintar lah daripada aku. Oke. Cuman kalau ada drama, banyak drama ya memang itu yang harus di setiap perusahaan memang harus kita bisa manage dramanya Genji itu. Di Kayak- manage dramanya ya. Kayak sinetron gitu drama ya macam-macam setiap hari Ya, beda-beda. ya disenggol sedikit nanti gimana? lapor polisi gitu. Tapi lebih ngadunya ke bosnya atau lebih ke Genji pasang status Ya. atau gimana sih lo? Lebih ke jadi kalau Genji itu banyak kayak gerombolan ini gitu. Gap-gapan, Gap-gapan, geng ya. geng. Terus Untuk gue dewean nih gini, rak duwe geng. Aduh, gengnya kreak-kreak. Bayarnya kan harap belum gengnya makin akeh. Bos. Mungkin mau nanya ini seputar mumpung ada temannya Mas Iya. Puji, Koking ini sudah 11 cabang loh. Benar aja loh. Butuh karyawan tambahan nggak kok? Jangan toh ya kamu. Bayarnya telat terus ya. Masih mikirin apa ya? Aku kan tambahin saja orang ya. Kamu mau tanya-tanya apa? Coba. Tadi sebentar kan belum selesai nih. Akhirnya mereka geng ke geng. Terus itu bikin ini nggak sistem di batik benang raja ini jadi terganggu nggak, dalam artian akhirnya jadi tadi berangkat telat atau kinerjanya turun. Jadi ada semacam drama. Jadi kayak kalau ini nggak suka, nanti gerombolan ini juga nggak suka sama sini. Ini nggak suka, ini nggak suka sama sini. Jadi kayak perang sendiri. Cuman nggak apa-apa sih. Itu memang harus dikondisikan sama perusahaan. Main dramanya berapa menit? 30 menit? Ya, 45 lah. Tapi pernah itu nggak kok, saja. apa namanya? Ngumpulin geng-gengnya itu semua untuk diselesaikan masalahnya. Enggak ya, paling aku briefing rame-rame terus aku ngasih masukan aja. Masukan aja langsung. Ngasih masukan. Iya, mending kayak gitu lebih takut ya ketimbang guyup, bandungan bareng misalnya Jimbaran. Ya. Tapi beneran. briefingnya apakah Aduh. akan rutin per bulan atau memang ketika ada kasus yang seperti itu akan langsung ditangani turun tangan langsung gitu? Kalau memang penting, aku berbulan. Tapi kalau memang yang nggak begitu penting itu ada bagian HRD yang dia akan briefing sendiri. Iya, toh, Sudah masa ada. bos terus. Makanya Kesel toh ya. dia nggak punya HRD. Ya kok Nah, aku ra iso melu-melu, wong aku cuma tamu ya. loh. Mending kita belajar sama Koki Nah. biar perusahaannya semakin mengecil ya. Dan pukul sisa dulu. Nah, Iya, sepenting iya. kopi ini aku kopi. Ya Allah. Gak usah. Kopi. Ya, kalau Mau minum apa kok? Saya teh aja. Oh, teh siji. Kok jam juga ya kok? Iya, setiap pagi jam 7 nge-gym. Harus ya kok ya. Sudah habit sih, jadi nggak nyaman ya. aja sih. Kalau nggak olahraga ya, Ya, olahraga karena nggak nyaman. orang olahraga tuh lebih ke Iya, vibes-nya iya, pasti iya. positif ya kok Positif ya. ya. Pagi-pagi kak lebih fresh aja, jadi mau mikirannya setelah olahraga itu mau mikir apa tuh lebih enak aja sih. Oke. Setuju. Aku mau kerja aja juga loh. Angkat beban. Wah, sih. Buat tenggak toh. AE. Oh ya. AE. Oh ya. Enggak ditenggak Nggak langsung. jadi nanti. Iya, betul. Oke. 11 cabang Iya. benang. Raja, bener. Dari awal namanya benang raja. Dulu awalnya batik raja. Batik raja. Cuman karena mau dipatenin nggak bisa, jadi aku kasih depannya benang. Oke, sudah banyak yang pakai gitu. Udah, yang batik raja udah banyak, udah dipakai orang. Oke. Udah dipakai orang. Terus aku kasih namanya depannya
benang raja. Oke. Nah, kok yang menjadi ciri khas dari benang raja itu sendiri apa? Oke, Ah. gini, kalau batik ini kan kita ngomong batik ya. Ya. Kalau kita ngomong batik di mall itu identik tempatnya bagus, Ya. tapi harganya mahal. Ya. Tapi kalau kita ngomong batik di pasar, tempatnya ini biasa aja Biasa atau aja. kurang bagus, tapi harganya murah. Oke. Ya benang raja ini hadir dengan harga yang murah dan tempatnya bagus. Asik. Saya salah satu jujur kok beberapa kali buat Iya. beban apa? Tepuk tangan. Oh iya. Beberapa kali Iya. juga cari kostum, kadang Iya, buat event, iya. MC juga di Benang Raja Thank gitu. you, Karena thank you. lantai 2 yang premium ya kok ya. Ya. Luar biasa ya kok ya. Thank you. Terus lo kok ini bawa Sering nggak aku. ini kok? Enggak ya. Biasanya barangkali bawa kan. Ya tapi besok bisa. datang aja langsung Iya, ke datang outlet. Iya. Langsung Tapi paling tanda sering tangan. standby di Salatiga apa di Semarang? Salatiga. Salatiga ya. Karena pusatnya awal mulanya dari Salatiga. Oke, besok tak kesana kita berdua. Iya. Iya. Konten-konten itu tuh di Salatiga semua. Salatiga. Oke. Ya, Biasa. Ada orang trek-trek. biasa mau ke Benang Raja. Oh, siap, Kan siap. ke susu. Aku nih kondangan. Ada peribahasa Peribahasa. yang mengatakan Jangan mau jadi karyawan. Oke. Nanti bosnya semakin kaya. Nah, menurut piye? sampai terngiang-ngiang tuh Nah. sama. Kalau aku menanggapi, ya memang karyawan ini kerjaannya membuat perusahaannya bosnya menjadi besar. Otomatis seperti itu kerjaannya. Cuman ketika kita menjadi karyawan itu kan kita mendapatkan pengalaman, mendapatkan koneksi. Sehingga nanti ketika kita setelah menjadi karyawan mau mencoba menjadi bos, kita punya pengalamannya itu. Betul. Gitu. Mungkin lebih ke prosesnya ya, Pak. Ya? Prosesnya. Nggak mungkin jebret langsung jadi bos ya. Iya, no. Jalan gawan bayi ngono ya. Kan harus mengalami yang tadi aja koking aja dia dari awal melu blusuk koncone sing sales Iya. tas dan Nunutnya lah. Oh. Nunut toh sampai bisa mungkin ketemu orang berinteraksi public speakingnya dapat baru berani buka ya buka. Pak. Oke rungok kita Des rungok oke ya jangan merasa pengen jadi bos pengen duit kok diincip toh Bauin dulu ini. oh ya gitu loh jadi semua itu proses ya proses kayak gitu ya kok ya berarti ya Iya, sama kan nggak semua orang itu menurutku bisa jadi pengusaha. Ada. Hangat. oke nggak semua orang bisa jadi pengusaha Nggak bisa orang jadi pengusaha. Ada yang orang jadi karyawan itu lebih nyaman. Ada saya nemuin. Tapi kan sekarang ini juga di perusahaan-perusahaan besar, ketika karyawan itu bagus, digaji besar dan sudah bisa dapat sahamnya biasanya di luar kota, gitu. di yang kota-kota besar ya. oke Nah, jadi nggak salah juga jadi karyawan. Oh gitu. betul iya kadang kan karyawan ada posisi juga kan Ada. kok ada positioning ya silakan Nah, coba dulu. Kok kamu juga coba ini dulu ya, diminum dulu. ya Kok coba diminum dulu. Minum Tenan ya? pura ki, kok Coba kowe wis dulu. ora ngambil gula lho, kowe. Tak aduk 11 kali. Iya. Sesuai cabang. Pahit ya? Setengah jam belum tak aduk. Yang soalnya belum punya Iya, cabang. udah punya cabang. Ben rak betah nih gini. Nah, ya. iya. Ya, ben lunga langsung ya. Tapi benar sih kok, saya juga Ojo. menyepakati saya juga menyepakati hal itu ya. Kadang ya di karyawan pun di corporate pun punya positioning kan ada HRD yang mungkin akhirnya gajinya 2 digit, 3 digit ya kan. Jadi nggak salah sebenarnya jadi pegawai ataupun pengusaha. Tuh. Tapi kan ya orang tadi saya setuju bakat kok Nek. Jadi pengusaha ya kok ya. Mm-mm. Tapi sering jatuh bangun juga nggak sih kok berbisnis? Ya sampai sekarang juga kadang salah ambil keputusan, terus itu kan kegagalan itu udah biasa bro. Oke. Ya nggak mungkin bisa lepas. Jadi tapi semakin kalau saya kemarin salah ambil keputusan, tapi saya bisa mendapatkan atau lebih baik lah ke depannya, menemukan apa ya peluang-peluang lebih baik pada waktu itu. Benang Raja pertama kali berdiri. Sampai sekarang ada karyawan yang benar-benar masih stay di situ. Ada karyawan keduaku sih yang masih Karyawan stay di kedua situ. yang masih- masih stay. Dari dia belum Lahir. nikah, dia belum nikah, terus punya anak, sampai sekarang masih ikut aku. Anaknya ikut Benang Raja juga. Belum, anaknya masih kecil Nek. Kak. Masih kecil toh ya. Oh iya belum. Belum. Proyek nanti itu. Itu 11 tahun berarti ya, Pak? 11 tahun. Oke. Karyawan keduaku ya. Jadi pertama kali aku buka itu yang jaga aku, istriku, sama satu karyawan, kemudian tambah karyawan satu lagi lah yang ini. Kalau yang ini udah keluar, yang pertama. Jadi ada ikatan batin lah Batin, ya. Jadi ya. aku harus menganggap ya keluarga udah. Oke. Udah keluarga. Sampai sekarang ini apalagi kita tahu Benang Raja kan letaknya selalu strategis ya. Iya. Di Iya. kota-kota, Benar. ruko, melebuwe, ser, adem. Ya. Iya, Tembalang ada. Kampung Kali di Semarang
ada. Saya seneng kamu kali kok biasanya kok. Itu loh. Tapi terakhir tuh udah bener aja apa? Aku ki kok. Daster. Mega Mendung, Mega Oh, iya, Mendung, iya, Mega iya. Mendung. Ulangan dulu tak nggo main di depannya Pak SBY. Oh. Di museum. Tepuk tangan dulu boleh. Ora tenan loh. Iya. Neng museum SBY Pacitan. Pacitan. Saya pas ada manggung waktu itu. So kayak ada baju dugem juga. Ora ono ya. Kalau aku terakhir beli yang lurik. Oh iya. Lengan panjang lurik itu. Oh. Formal gitu. Formal. Oh, sempat ada itu teman kita Mentik Wangi juga kayaknya ya, foto-foto di sana ya. Yang di Semarang ya. Ya, Iya. jadi ya semi-semi BA lah gitu-gitu ya. Oke. Tapi senang banget ya kita ini ya. Kedatangan Koh Koh. King King. Coil ya. Jangan salah ya. Ganggo King Koh Tree. King Treat. Kalau TikToknya namanya King Mr. King Treat. Mr. King Treat. King Treat. King Treat ya. King Treat. Nah, Tapi banter di TikTok apa di Instagram kok? Mirrornya kemana dulu nih? awal mula di TikTok sih. Nah, awal mula TikTok, habis dari TikTok baru coba Instagram, tapi ya lumayan juga sih Instagram. Gede loh kok, jutaan, 1 juta ya kok ya? 1,3. Ya keranjang kuning juga nggak sih kok? Kalau Benang Raja itu aku udah coba online, kayaknya tanganku ini di offline. Aku udah fokus coba online tapi omsetnya masih jauh sama offline. Sempat saya terlalu fokus di online, jadi waktuku kebuang di situ. Kayak enggak deh, jadi aku mending buka cabang aja lah sebanyak-banyaknya. Oh, makanya dengan banyaknya cabang itu, tapi ada juga ya kok yang pengusaha mungkin dia punya satu tempat, tapi jualnya online. Nah. Itu berarti yo bakat itu tadi kok yang Iya. mungkin bakat gua Tangannya offline. sel tangannya. Tangannya offline ya. Iya. Tuh berarti harus percaya ya dengan olahan-olahan dan mungkin bakat-bakat terpendam dari diri kita masing-masing sebenarnya ya. Iya. Selain memperhatikan media sosial, Ya. Batik Benang Raja itu juga terkenal itu memperhatikan karyawannya. Oke. Dengan cara apa? Nah itu aku nggak tahu toh. Saya nggak punya Batik Benang Raja. Weh. Yang tahu ini. Apa kok? Bersatu dalam semangat king size, cita rasa nikmat king size. Pilihan nikmat Sukun King Size New. Jadi untuk memperhatikan fasilitas atau kenyamanan karyawannya itu Oke. dengan cara kayak gimana? Oke, jadi ini, kenapa kok Benang Raja memberikan fasilitas atau kenyamanan buat karyawannya? Ya. Kalau kita mau dapat karyawan yang bagus, saya rasa kita harus kasih juga fasilitas sama Reward gitu. kenyamanan buat karyawan kita. Tapi kalau kita ini asal-asalan atau nggak ngasih kenyamanan, nggak ngasih fasilitas buat karyawan, ya pasti yang dapatnya karyawannya juga nggak bagus-bagus. Itu udah pasti. Itu pasti ya. Mm-mm. Jadi emang runtutan gitu. Runtutan. Kalau kita mau dapat bagus ya kamu harus nyediain juga dong tempatnya bagus. Oh, Nanti iya, kan betul. orang-orang karyawannya bagus-bagus, ini boleh juga nih. Untuk fasilitasnya saya coba daftar lah. Ah. Jadi saya lakukan itu. Oke, ya itu tadi bahasa Jawanya ngewongke. Ngewongke bener. Ngewongke ya kok ya. Jadi memang ya ada karyawan mungkin yang aktif, yang achieve target, mungkin akhirnya kita kasih reward gitu ya. Seperti contohnya itu Koking juga pernah bikin musola buat Oh iya, karyawan. itu viral ya kok ya. Viral, Iya, FYP iya. juga ya. Itu apa? Musola langsung dibikin dalam sehari portable atau Roro Jonggrang gitu. Iya itu jadi ini, itu pas toko Salatiga yang pertama. Ah. Yang lantai 1 itu kan toko, Oke. lantai 2 gudang, Gudang. lantai 3 kantor. Ah. Setiap hari itu kan saya mesti ke kantor. Nah habis dari kantor saya pulang, itu di lantai 2 ya. Nah. Saya lihat karyawan saya ini sedang sholat di tengah-tengah gudang, rak. Tempatnya nggak layak. Saya ngerasa kok saya belum bisa ngasih yang terbaik ya buat karyawan saya. Sedangkan Benang Raja ini berkembang. Dari itu ketika saya punya kesempatan, saya memang mampu, langsung saya bikinkan musola. Langsung saya bikinkan. akhirnya secara ya ibadah pun mendoakan bosnya. Ya, pastilah. Layak. Iya ya keren banget ya kok ya. Iya. Makanya ngerti Benang Raja itu udah lama sebenarnya. Tapi Iya. muncul lagi tuh, Chen kok viral terus ya. Padahal ya cuman itu ya kok ya. Iya. Empati itu yang dijual akhirnya ibu-ibu bawa anaknya akhirnya gratis sampai menitikkan air mata. Kita ikut sedih ya. Sedih. Terakhir aku lihat bapak-bapak itu yang pakai baju batik yang udah kelowor. Oh udah Batik ya, lusuh lah ya. lusuh. Disobek sama. Semakin ya langsung tanda tangani. Tapi nggak nyari. Biasanya dapetnya ini loh, kalau misalnya pas datang sana pilih-pilih baju, tiba-tiba yang dapat anak kecil es krim atau tiba-tiba mereka itu juga suka dikasih diskon. Itu dalam rangka apa? Oh kalau di Salatiga
setiap Jumat Sabtu Minggu memang aku bagi-bagi es krim buat anak kecil. Asik. Tapi 50 cup terbatas. Oh, kirain es krim Enggak. pabrik sendiri enggak ya? Maksud dioyak sekalian ya. Jadi nanti ke satu keluarga Oke. datang terus pulang anaknya dikasih es krim, itu mereka tuh kayak bahagia gitu loh. Saya merasa kalau customer ini dapat pengalamannya menyenangkan atau bahagia, dia pasti datang lagi. Betul. Pasti. Es krim besok mungkin bisa naik ke gula kapas kok ya. Wah, Tapi jangan permen karet ya. Karena Kudu kantil kabeh Oh, iya, Pak. iya, es krim tuh hal kecil ya. Ya. Tapi mungkin kayak anak kecil ya, mungkin akan mengingat gitu. betul. Apalagi orang tuanya, ih kok ABM banget sih. Ya Allah. Sudah es krim aja. Iya, ternyata tekannya dino kemis. Dikirain tuh. Itu es krimnya namanya benang es krim atau enggak ya? Mungkin brandingnya sama gitu. Enggak ya benar. Ya barangkali kan namanya brandingnya diperjualbelikan. Wah benang es krim baru nih. Coklat isinya benar. Ruwet yang untung ya. Wah, opo ki? Ya, ya. Belum loh kok. Iya, nggak apa-apa. Ini makin kelakuannya kok. Kita balik lagi. Saya kan banyak tanya nih kok sore kok, karena dia pengen mengembangkan bisnisnya. bisnis ini kok. Hmm. Cara nyari karyawan yang ideal gimana sih kok? Kalau di benang raja yang pertama kan dites dulu. Cuman menurutku gini, kalau kita mau dapat karyawan yang ideal, itu nggak bisa kita interview, terus dia kerja 1-3 hari, 2-3 hari, kita tahu itu bagus buat kita. Kita butuh proses paling nggak 1 bulan. 1 bulan. Ya, ketika 1 bulan kita tahu nih, sering telat nggak. Ya, Gue kudu sadar diri. Soalnya kemarin tes DNA, tes drive. Gimana kemarin? Test drive. sering telat nggak, terus dia bisa bikin di suasananya di toko itu apakah dia negatif atau positif, itu kelihatan semua. Kalau urusan karyawan langsung cooking sendiri yang Enggak sih, sudah ada orangnya sendiri sih. ada RD ya. Karena nggak mungkin sih saya tak handle semua sih. Iya. Gue barangkali, ayo jangan. Oke, api bos ini. Tapi kelihatan lah ya. Apa? Ya kalau karyawan yang baik atau tidak kan Iya, no. itu tadi dari sebulan ya. Dan dari Sebulan. CCTV pastinya ya. Ya tetep mantau CCTV yang. Di sing atau ambek mencucukan so. Pingin dulu tok rak tuku kan ngono kan tetep Iya, ada iya, semua. iya. Silakan. Saya penasaran kok yang ditanamkan cooking sendiri untuk karyawan Benang Raja sendiri apa sih kok? Ya yang pertama itu saya ngomong sama mereka. Heeh. Yang penting kita harus bisa menciptakan customer ini yang datang harus mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan bahagia. Tapi kalau untuk karyawan, saya udah berusaha ngasih yang terbaik bro. Dari jam kerja, boleh dibandingkan dengan yang lain. Untuk bonus, untuk apa lagi ya. Kalau hari libur pun saya liburin. Saya tuh pengen bikinnya gini loh. Kalau karyawan ini nggak bisa sekarang kita kerasin, kita kasarin. Tapi membuat mereka ini, wah dari Benang Raja sudah ngasih yang terbaik nih buat kita. Saya nggak enak kalau nggak ngasih yang terbaik buat Benang Raja. Saya lebih mementingkan di situ. Jadi nggak kepaksa, tapi dia merasa nggak enak sendiri. Timbul secara alamiah. Tuh. Itu dijebak dengan cara itu tadi ya. Dijebak dengan cara memberikan fasilitas yang terbaik. Akhirnya pakewo sama bosnya. Tuh. Oke, kantor Treatment sana. namanya. Itu namanya timbal balik, ya. orang takut tapi ngajini malah. Iya. Gitu. Gitu loh. Itu lu dengerin kamu Sel, biar warung kamu ini bisa berkembang. Minimal coba jadi karyawan dulu. Nah, Tak boleh ya. Ini mau di take over nanti sama teman saya. Oke. Warung saya udah saya jual di e-commerce Mas Bunci. Di Facebook juga ini tak jual. Ya 12 juta lah sama all in. All in. Saat tak ya. Gue tak terus di sana ya. Oke. tapi kan konten-kontennya kok kan sering apa namanya? Sering berbagi. Sering apa Sodakoh, namanya? ya? Sodakoh lah. Nah, apa itu emang treatmentnya kok sendiri atau emang aku pengen ini lah? Atau cuma gebrakan tok? Nah, gitu? ataukah tuntutan konten? Nah, Kalau aku, orang kalau mau sukses, salah satunya harus jadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu ya jadi orang baik. Nah, ketika saya kalau mau jadi orang baik ya saya berbagi dengan customer. Jadi sesuai visinya Benang Raja ya, Ya. menciptakan kebahagiaan berbati untuk semua kalangan masyarakat Indonesia. Dipotong ya, tolong ya tadi ya. terus dipotong? Ya langsung dilempar ke TikTok. Oh iya. Ya, jadi Iya. customernya datang, customernya nonton konten, mereka harus mendapatkan perasaan yang bahagia, Menyenangkan. menyenangkan. Oke, keren. Iya. Aku pengen nyoba kayak gitu.
tapi belum ada isinya tangannya. Yo, ini ya kalau Ya kan tadi nggak harus uang, es krim dengan hal yang ringan kan juga bisa ya kok ya. Tuh. ya Iya. Oke. sama bahan batik mungkin kan bisa dikasih ke bonceng. Kamu bisa loh. Kasih cengkeh. Iya, iya, iya. Cengkeh, oh iya, cengkeh, oh iya ya. Mereka bisa ngelinting di rumah juga. Oke, berarti banyak ya Oke, cara-cara iya. untuk bersaudara. Kok tapi mau nanya juga dong, kok maksudnya 11 cabang ini apakah juga berhasil semua atau juga secara bisnis ada yang sepi juga nih yang kota ini, cara mensiasatinya gimana sih? Kalau pengalaman saya selama saya buka cabang Benang Raja itu nggak ada yang rugi. Ya, nggak ada yang rugi. Nggak ada yang Berarti udah di riset sedemikian Iya. rupa ya kok Ya, yang tadi saya ngomong, saya kan dari kecil tuh dibangun kecil, ya. besar. Ketika saya copy paste, saya memang harus ngikutin inovasi lah. Inovasi, ya. Nah, tapi itu berhasil bro. Jadi saya yakin kalau warungnya bro ini dari kecil bisa rame menjadi besar, kemudian si bro ini copy paste dengan inovasi, pasti sukses kok. Pasti kok. Jadi PR-nya rame dulu ya. Ya, ya. Ya itu tadi. Jangan dong ya. Rame nanti. Ya, yang penting tadi ya, mending sedikit untungnya tapi Iya, terus. betul, Ya. terus, betul. Ya kayak gini mungkin jajan-jajan gini entah terus muter terus variannya gonta-ganti malah orang Iya. semakan itu prinsip juga ya kok keren. Keren itu. Keren ini. Kamu langsung masuk Langsung gitu. tak tanggap, langsung aku Iya, pergi iya. buka. Apa? Ya orang batik lah. Saya juga dulu pernah kita buka distro ya. Iya, Dulu distro. Basic kita memang anak desain kalau dulu desain, bikin clothing distro. Dulu era gue Jek Bayi lah. 2006, 2007 kita bikin. Dulu sempat ngumpul ya, Boda? Ngumpul ya? Iya. Dulu namanya ada Public Hair, Gagrek, Gagrek. Firewalk, Vampir, terus apa lagi? Era-era dulu kan gaul-gaulnya kaos-kaos desain gitu ya, Pak ya. Berdua joinan. Join teman lama kebetulan kok dari kecil kan. Dari kecil. Tapi itu tadi mungkin karena nggak konsisten ya. Konsisten itu. Ya, akhirnya kukut. Bubut. Apalagi dulu belum ada sosmed. Medsos yang Oh gencar iya, banget iya, ya. iya. Iya. Belum ada media sosial ya. Ya. Jualannya di Facebook sama di status Door to door. BBM ya. Oh, ya, status BBM. Tapi kalau ada pesan nggak buat pemuda-pemudi yang ada di sekitaran atau yang sedang teman-temannya kita lah, Oh, iya. ada pesan apa gitu? Ya buat teman-teman atau anak-anak muda yang mau cari kerja Nah. atau bisnis ya, berani ambil resiko sih. Berani ambil resiko. Saya melihat kalau dulu saya ini nggak berani ambil resiko ya, Hah? mungkin saya nggak bisa buka toko batik Benang Raja. Oke. Tapi dengan cara ambil resiko juga harus konsisten dan kerja keras. Ya. Jadi banyak banget saya pada waktu mulai terjun ke batik itu, risiko-risiko itu saya ambil. Resiko. Ya, walaupun ya kita nggak tahu kita gagal apa enggak. Saya punya pengalaman tuh pada waktu saya jadi sales pertama kali ya, Bu. Hah? Saya ini kan public speaking nggak bisa. Ketemu orang juga nggak tahu caranya gimana. Ya. Cuman saya ambil dulu resikonya. Ya saya ketika masuk ketemu Pak Kaji, Bu Kaji, Om, Tante atau bos-bos yang punya toko atau Ya. swalayan, saya dicuekin, saya dihina, saya diusir, itu udah makananku sehari-hari. Tapi saya bersyukur karena saya dibegitukan, mental saya jadi kuat dan saya bisa buka toko banyak. Mental bro, big boss saya ngomong dulu sampai diusir apa? Cari resiko. Wah, sih. Gak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nih selorong mungkin nih selorong. Udah buka juga nggak ada. Kabel tadi. Berarti resiko itu juga harus diambil ya, bro. Harus diambil. Itu loh. Biar tahu. Padahal nggak passionnya awalnya public speaking bingung, akhirnya ketemu Bu Kaji, Pak Ya, Kaji. wah, dicuekin bro. Karena ngomong aja nggak bingung mau apa kan nggak bisa. Tapi kan dari situ belajar pelan-pelan. Oke. Ya, tapi emang kayak gitu sih Sel. Maksudnya buat pemuda-pemudi sekarang ya emang harus tetap mengambil resiko, entah itu mau jadi karyawan, Betul, entah itu betul, mau betul. jadi pengusaha, Nah. atau mau jadi gini-gini aja. Tapi gitu. juga tidak menyalahkan tadi Iya. ya, nggak semua orang juga harus menjadi Iya. seorang pengusaha. Benar. Karyawan pun loh, karyawan BUMN kan punya positioning yang keren juga. Benar. Bisa naik senaiknya umur, nanti gaji Benar. juga akan naik. Jadi silakan pilih passion kalian Ya masing-masing. balik lagi kalau ke bekerja. tangannya. Tangannya pinginnya apa? gitu Betul. kan. Mau nyoba PNS tapi ternyata nggak bisa ya nggak usah. Gitu. Betul, gitu ya Pak ya. Wah banyak banget yang bisa tampil ya. Ya itu tadi maksudnya harus matang ketika buka cabang ya Pak ya. Yes. Makanya tadi 11 cabang saya tanya nggak ada yang rugi Benang Raja. Karena itu mungkin tingkat kematangannya dipikirkan bener tak. Dan juga ya. Well done ya, ya matangnya Medium rare. tekan rusuk ya. Jadi baru berani untuk membuka cabang itu pun dengan resiko yang diambil ya Pak ya. 11 tahun Benang Raja luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Jadi emang enaknya berasa lah Sel. Ano. Mau buat apa? Popo. Apa? Mau cari apa?
Resiko. Ora. Apalah kuwi. Iya. Ya ngono lah kok. Oh, makasih banget aku ya udah Iya, sama-sama. berbagi di sini ya. Ya, Ini teman-teman juga mungkin kan banyak yang usaha deh, usaha, istri usaha. Pokoknya kan sekarang banyak kemudahan untuk minjam ya perbankan dan segala macam untuk minjam modal usaha lah. Benar, Oke, jadi jangan takut. Waduh, kalian-kalian. Bang Nino Nino